Ya, ini segmen terakhir di Pro Kontra. Bapak-bapak sekalian, pertanyaan saya adalah apakah kebijakan ini sudah adil untuk semua pihak begitu? Kalau kemudian ini hanya kebijakan perantara begitu, kenapa tidak diberlakukan saja ganjil genap sampai kemudian bisa merubah mindset semua orang bahwa gunakanlah transportasi umum, tidak menggunakan mobil, tidak menggunakan motor. Saya mulai dari Pak Dharma dulu. Ya, saya sih berkaca pada KRL Jabodetabek. Begitu KRL Jabodetabek itu dibenahi dengan bagus, headway-nya pasti, nggak pernah macet, di KRL-nya nyaman, penumpangnya itu dalam waktu 3 tahun meningkat 3 kali lipat. Dan sekarang orang banyak mengandalkan KRL kereta itu. Nah, hal yang sama sebetulnya juga bisa terjadi pada busway Transjakarta. Kalau dulu itu konsisten jalurnya disterilkan, dan siapa yang masuk ke jalur busway itu didenda tinggi, saya jamin headway itu akan tinggi dan penumpang akan tinggi juga, sehingga orang akan banyak menggunakan kendaraan umum gitu. Nah, tetapi kalau tidak ada konsistensi menjaga sterilisasi jalur busway, ya dampaknya seperti sekarang gitu. Karena itu menurut saya ya seperti yang saya katakan tadi, sediakan alternatifnya, angkutan umum yang bagus, setelah itu baru batasi. Oke, baiklah. Dengan adanya ganjil genap? Ganjil genap itu antara saja. Yang saya lebih cenderung pada IRP, tetapi mohon jangan dihambat lagi karena sebetulnya Pemprov sudah melakukan lelang tahun lalu, tapi karena ada catatan dari KPPO akhirnya lelangnya dibatalin. Jadi saya berharap ya tidak ada pihak-pihak lain yang mengintervensi rencana-rencana pelaksanaan IRP ini. Oke, baiklah Pak Jonggir. Sesungguhnya sih kenapa tidak ganjil genap, itu saya pikir sih itu hanya meneruskan ya. Karena memang di Tamrin itu kan udah diberlakukan begitu ya. Jadi meneruskan sampai ke Senayan, gitu. Saya pikir sih kita semua harus melek dengan peraturan lah ya. Aturan yang dibuat itu kita harus ikutin gitu kan. Aturan apa? Jadi kalau kita tanpa aturan, saya pikir semuanya juga akan sulit, makin sulit kan. Kenapa dibuat seperti ini, kebijakan seperti ini kan? Karena ada persoalan di situ, makanya ini diciptakan seperti ini, dikaji seperti ini. Itu saya pikir. Jadi saya pikir semuanya kita harus ngikut dengan aturan, harus turut dengan aturan. Aturan itu kan kita juga yang membuat, Pak Taufik juga yang membuat kan. Jadi kita harus ikutin. Walaupun aturannya dirasa tidak fair untuk semua kalangan, begitu tidak adil untuk sebagian masyarakat. Pasti ada yang pro dan kontra, itu udah pasti. Ini kan kebijakan yang tidak populer lah, itu udah jelas itu kan. Ya Pak Taufik ya. Saya baiklah. Saya ke Pak Musa dulu, silakan. Jadi kita tetap pada prinsipnya yang diperjuangkan adalah izin melintas itu tadi. Izin melintas karena itu kan nggak banyak juga, cuma 11%, dan nggak terlalu signifikan lah. Jadi bisa mulai dari Tamrin, jadi udah mulai uji coba juga tuh izin melintas. Ya, kita bisa lewat Tamrin yang khusus untuk dokumen dan barang. Gitu. Oke, baiklah. Terakhir Pak. Saya ingin mengulangi bahwa ini adalah kebijakan yang berdampak luas. Kami dari fraksi Partai Demokrat sebenarnya meminta ini direview kembali, dilihat kembali, kemudian dipelajari kembali apakah memang penerapan kebijakan ini sudah tepat. Jangan sampai nanti ujung-ujungnya adalah ini terjadi diskriminasi terhadap rakyat kecil. Saya langsung sebut saja rakyat kecil karena pengguna motor adalah rakyat kecil. Dan kita tidak mau rakyat kecil justru menjadi korban dari kebijakan pemerintah. Kira-kira begitu. Oke lah, baiklah. Terima kasih, kita lihat seperti apa nanti kalau uji coba jadi dilaksanakan tanggal 12 September nanti, apakah juga teman-teman dari DPRD akan ikut serta semua turun ke jalan atau fraksi Demokrat saja, mana kita tahu ya, nanti kita lihat tanggal 12 September. Terima kasih Bapak-Bapak sekali lagi sudah hadir di Pro dan Kontra. Pemirsa, itu tadi sajian 1 jam Pro Kontra. Kami kembali besok tentunya dengan topik-topik hangat lainnya. Saya Fesi Alwi pamit, selamat malam, sampai jumpa.